Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho mencabut laporan terkait penyerangan rumah dinasnya. Laporan dicabut setelah kedua pihak berdamai. Kedua belah pihak sempat berdiskusi mengenai penyerangan pada Senin 29 November 2021 hingga didapati kata sepakat untuk berdamai. Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho mencabut laporan terkait penyerangan rumah dinasnya. Laporan dicabut setelah kedua pihak berdamai. Sejumlah tokoh Melayu Riau mendatangi kediaman dinas Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho, bertempatan di Jalan Sumatera, Pekanbaru pada Selasa 7 Desember 2021 pagi. Kedatangan para sesepuh ini bersilaturahmi sekaligus menyampaikan permintaan maaf, khususnya terkait aksi penyerangan yang dilakukan 7 pemuda beberapa waktu lalu. Hadir dalam pertemuan itu Ketua Lam Pekanbaru Datuk Muspidawan dan beberapa tokoh lainnya, Panglima Laskar Melayu Riau Datuk Effendi, serta Sekjen Penggawa Melayu Riau Doni Rian. Kedua belah pihak sempat berdiskusi mengenai penyerangan pada Senin 29 November 2021 malam. Pertemuan kemudian berbincang sembari sarapan hingga didapati kata sepakat untuk berdamai. Kabid Humas Polda Riau Kombes Sunarto mengonfirmasi bahwa benar laporan tersebut dicabut pada Selasa 7 Desember 2021. Sunarto mengatakan pencabutan laporan dilakukan Agung. Polisi akan melakukan gelar perkara untuk menyetop kasus dan tersangka yang ditahan akan segera kita tangguhkan. Agung mengaku mencabut laporan atas pertimbangan kekeluargaan. Ia juga telah memaafkan para pelaku. Agung mengakui salah satu pelaku adalah kader Demokrat. Ia menyebut terduga pelaku telah meminta maaf kepada Agung, Demokrat, dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sebelumnya, rumah dinas Agung Nugroho di Jalan Sumatera, Pekanbaru Riau didatangi 10 orang diduga preman. Mereka datang dan mencari politikus Partai Demokrat itu pada Senin 29 November sekiranya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Mereka diduga sempat terlibat keributan dengan satpam di rumah yang beranjak sekitar 100 meter dari kantor Gubernur Riau itu. Agung mengaku kenal dengan beberapa orang yang dia duga preman itu. Setelah kejadian, Agung langsung datang ke Polda Riau dan melaporkan kasus tersebut. 7 terduga pelaku kemudian ditangkap. Keesokan harinya, Partai Demokrat Riau menggelar musyawarah daerah. Hingga Agung terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPD Demokrat Riau di Hotel SKA COX Pekanbaru. Adapun pertemuan kita pada hari ini dengan tokoh kita, dinda kita, Agung Nugroho, yang juga saat ini telah menjadi Ketua Demokrat Provinsi Riau, sekalian Wakil Anggota DPRD Provinsi Riau, dalam rangka kami mewakili anak kemenakan Melayu Riau Kota Pekanbaru, mohon maaf yang sebesar-besarnya ada kesalahpahaman yang terjadi, yaitu adanya penyerangan beberapa anggota kami. Sebenarnya maksudnya ingin bersatu-rahmi, tetapi dengan cara yang tidak sepantasnya. Sebagai kita anak Melayu Riau Kota Pekanbaru, hal ini terpicu dengan adanya informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mereka mendatangi rumah tokoh kita ini dengan cara yang kurang santun, sehingga tindakan yang dilakukan oleh tokoh kita adalah sangat benar, melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Namun pada hari ini dengan kebesaran jiwa dan ketokohannya, beliau memberikan maaf kepada anak keponakan kita tersebut. Mudah-mudahan anak keponakan ini keluar nanti dari Polda yang sampai saat ini masih dilakukan penahanan. Mereka menyadari dan tidak akan mengulangi lagi tindakan-tindakan seperti ini ke depannya. Tangan anak keponakan kami ke sini itu tidak ada hubungannya dengan Musda Demokrat, juga mungkin tidak ada hubungannya dengan pihak-pihak tertentu. Ini murni kesalahpahaman.
Sehingga dengan adanya kedatangan kita sini menimbulkan ke depannya kita semakin rasa kekeluargaan kita semakin dekat sekali. Oke. Satu, saya dari Panglima Laskar Melayu Riau, Provinsi Riau. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Datuk Agung yang sudah berbesar hati untuk memaafkan anak kemanakan kita yang waktu itu mendatangi rumah Datuk Agung untuk klarifikasi, dan akhirnya terjadi hal-hal yang mungkin ada sedikit melanggar daripada itu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita berharap kita mungkin yang di atas ini tunjuk ajar lah kepada mereka sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan kami Laskar Melayu Riau siap kami menjaga daripada maruah-maruah daripada pemimpin kami yang ada di negeri ini. Hanya gitu. KPK mengajak segenap elemen bangsa untuk mengambil peran bersatu padu membangun budaya anti korupsi. Selamat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Seorang ibu dua anak berinisial ZR 19 tahun diduga diperkosa oleh teman akrab suaminya AR serta 3 pria lainnya di Danau Makmur RT 001 RW 001 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Rokan Hulu. Betapa pilu nasib wanita berinisial Z, 19 tahun, Rokan Hulu, Riau. Ia diperkosa 4 pria dan anaknya yang masih bayi dibanting hingga meninggal dunia. Z telah buka suara dan menceritakan kejadian mengerikan. Z telah buka suara dan menceritakan kejadian mengerikan yang dialaminya. Ia mengaku diperkosa 4 pria secara bergantian. Z mengaku diancam akan dibunuh. Peristiwa itu terjadi pada September hingga Oktober 2021 di daerah Tambusai Timur, Rokan Hulu. Z mengatakan pemerkosaan dilakukan DK, AT, ML, dan ZM. Ia menyebut DK 3 kali memperkosanya. Hal ini dibenarkan oleh pengacaranya. Bayi itu meninggal sesuai rentetan kejadian. Bayi Z baru berumur 2 bulan. Andri mengatakan Z diduga diperkosa di depan 2 anaknya yang masih berusia 2 bulan dan 3 tahun. Korban disebut tidak melawan karena diancam dengan pisau. Pemerkosaan itu diduga terjadi berulang kali pada September hingga Oktober 2021. Korban diduga diperkosa 4 orang di beberapa lokasi. Korban juga diduga dicekoki narkoba. Menurutnya, korban sempat sakit hingga muntah-muntah. Andri selaku pengacara mengaku kliennya mengalami trauma berat dan keluarga korban disebut kerap mendapatkan ancaman dari terduga pelaku. Kondisi korban trauma berat karena selama ini merasa tidak ada keadilan. Jadi setelah didampingi sudah mulai membaik. Andri menyebut salah satu terduga pelaku DK telah diamankan oleh warga dan suami korban. DK telah diserahkan ke Polsek Tambusai Utara. Kapolres Rokan Hulu AKBP Wimpianto juga mengatakan ada 1 terduga pelaku pemerkosaan yang telah ditangkap. Ia juga menyebut korban tidak menyampaikan bayinya dibanting. Wimpianto mengatakan pihaknya menerima laporan dugaan pemerkosaan ini pada Oktober lalu. Berkas perkara dengan tersangka DK telah dilimpahkan ke kejaksaan. Oktober 2021, di mana pada saat pelaporan korban ke Polsek Tambusai Utara didampingi oleh Bapak Kadus dan Bapak RT di rumah korban setempat, di mana pada saat pelaporan itu adalah dilaporkan adanya peristiwa pemerkosaan terhadap korban sebanyak 6 kali oleh 1 orang pelaku. Berawal dari laporan tersebut, maka penyidik dari Polsek
sudah melaksanakan penanganan perkara tersebut dengan melakukan mengumpulkan alat bukti sebagai pendukung. Di mana alat bukti tersebut antara adalah mengumpulkan keterangan saksi, mengumpulkan barang bukti, sehingga berkas-berkas tersebut sudah kita limpahkan ke kejaksaan. Pada saat proses pelimpahan kepada kejaksaan, tentu kita sudah melakukan penangkapan terhadap 1 orang pelaku yang dilaporkan oleh korban sesuai dengan laporan polisinya. Nah, dari sini petunjuk dari jaksa karena kurang lengkapnya proses penyidikan sehingga perlu dilakukan penambahan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang perlu kita lakukan pemeriksaan tambahan. Seiring waktu ke sini adanya informasi yang beredar ataupun informasi yang kami terima baik oleh korban ataupun oleh pengacaranya bahwa pelaku ternyata lebih daripada 3. Maka hari kemarin dilaporkan lagi kaitannya dengan penambahan pelaku yang melakukan pemerkosaan, di mana di situ ada pelaporan kurang lebih sekitar 3 orang yang dilaporkan oleh korban terkait rangkaian pemerkosaan. Nah, untuk pelaku yang kami lakukan terkait dengan pelaporan yang oleh korban, maka kami tetap melakukan permintaan keterangan terhadap para korban, di mana saat ini kita akan memerlukan pemeriksaan tambahan kepada para korban agar membuat lebih terang terhadap peristiwa yang terjadi. Apakah yang dilakukan pemerkosaan ini oleh 3 orang, 4 orang, ataukah 1 orang? Tentu hal tersebut akan kita telusuri lagi sesuai dengan fakta-fakta peristiwa pidana yang terjadi. Langkah tentu saat ini kita melaksanakan gelar perkara awal, baik itu dari Polres dan di Polda saat ini untuk mengekspos apa yang sudah dilaksanakan oleh para penyidik kami. Tentu untuk dengan proses penyidikan yang ada di Polsek akan kami ambil alih di Polres supaya lebih memiliki kemampuan dalam rangka untuk lebih membuat terang peristiwa ini. Perkembangan kesininya bahwa yang dilaporkan oleh pelaku ternyata juga membuat laporan polisi, di mana laporan yang dibuat adalah tentang pencemaran nama baik. Kaitan dengan beberapa hal yang harus kami lakukan, tentu kita akan melaksanakan proses penyidikan terhadap kedua laporan yang kami terima. Kesini akan kita tidak lanjuti, baik itu dengan informasi yang beredar dengan hal-hal yang sifatnya mendukung peristiwa pidana yang ada terhadap pemerkosaan tersebut. Tentu akan kita ambil keterangan, baik itu dari beberapa peristiwa adanya pemerkosaan di beberapa tempat. Nah, saat inilah akan kita lakukan dan mengumpulkan alat bukti pendukung. Saya rasa ini yang bisa kami sampaikan. Tim Rio Rai TV melaporkan.